Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah hari ini kita akan belajar pelajaran PAI dengan tema beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Disiapkan alat tulisnya dan jaga kesehatan. Pertama kita bahas pengertian dan makna iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iman secara bahasa artinya percaya, sedangkan secara istilah artinya membenarkan dan meyakinkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Itu adalah pengertian iman. Nah, berarti kita harus percaya dengan adanya iman kepada malaikat. Kita harus percaya kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, walaupun malaikat tidak kita lihat secara langsung, ya, tidak bisa dilihat oleh mata kita, tetap harus kita percaya. Dan apapun perbuatan kita harus dijaga. Kenapa? Harus hati-hati karena ada malaikat yang selalu menjaga kita atau mencatat amal baik kita, perbuatan kita. Sekarang pengertian malaikat. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat dari cahaya atau nur. Berbeda dengan makhluk lainnya dan memiliki tugas masing-masing. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang gaib, senantiasa selalu taat pada perintah Allah, tidak durhaka dan tidak membangkang. Ini adalah pengertian dari malaikat. Jadi malaikat itu diciptakan dari cahaya atau bahasa Arabnya nur. Kalau setan itu diciptakannya dari api, ya. Kalau manusia itu diciptakannya dari tanah, berawal mula dari Nabi Adam alaihi salam. Nah, kalau malaikat itu diciptakannya dari cahaya, dan malaikat juga ternyata adalah makhluk Allah, ya, ciptaan Allah yang gaib, tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita. Nah, mereka itu senantiasa selalu taat kepada perintah Allah, tidak durhaka, tidak membangkang. Itulah malaikat. Kalau misalkan Allah memerintah sujud, sampai sekarang sujud. Kalau membaca istighfar, malaikat istighfar sampai sekarang. Itulah malaikat yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ditulis anak-anak soleh-soleha. Dan selanjutnya kita belajar tentang ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang malaikat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam. Artinya yang tidak durhaka. Siapa? Malaikat. Tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ini adalah ayat Al-Quran tentang malaikat. Sifat daripada malaikat la ya'sunallah. Pertama, malaikat tidak durhaka kepada Allah. Ma amarahum, ya, dari semua perintah yang diperintahkan oleh Allah, mereka tidak durhaka, selalu melaksanakan wayaf aluna ma yu'marun, selalu melaksanakan yang diinstruksikan, yang diperintah oleh Allah kepada para malaikat, sehingga malaikat selalu taat kepada Allah. Ada yang tugasnya memberikan rizki, sampai sekarang dia selalu taat memberikan rizki, dan lain-lain tugas sesuai tugas malaikat. Untuk selanjutnya kita bahas juga malaikat bukanlah berjenis laki-laki, dan malaikat juga bukanlah perempuan, tidak pula dianugerahi nafsu sehingga tidak makan dan minum. Malaikat tidak tidur dan tidak berkeluarga. Ini adalah sifat daripada malaikat, ya, atau ciri daripada malaikat. Jadi tidak berjenis kelamin. Kenapa? Karena kalau malaikat berjenis kelamin, misalkan perempuan, berarti ada pasangannya, ada laki-laki. Nanti kalau ada laki-laki ada perempuan, mereka nikah, ya, kemudian nikah jadi keluarga. Nah, makanya mereka tidak
berkeluarga. Kemudian tidak diberikan nafsu ya untuk makan, minum, tidur, tidak ya. Mereka selalu menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala dengan baik karena mereka tidak berikan nafsu. Itu daripada ciri sifat para malaikat. Kemudian selanjutnya ini adalah beberapa makna iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dicatat ya anak-anak soleh dan soleha. Yang pertama, malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita. Kita tidak bisa melihat malaikat bentuknya seperti apa ya. Walaupun malaikat bisa membentuk bentuk seperti manusia, menyerupai manusia, itu bisa kalau malaikat ya. Tapi kalau kita ya tidak bisa melihatnya. Kalau nabi itu bisa, para nabi orang-orang soleh mungkin seperti kisah-kisah para nabi dulu ya, itu bisa melihat malaikat karena malaikat itu bisa menyerupai manusia atau menyerupai yang lainnya. Nah, tetapi kita tetap aja harus apa? Harus iman kepada malaikat walaupun kita tidak bisa melihatnya. Kedua, malaikat itu makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh disembah oleh kita. Kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak boleh menyembah malaikat? Karena malaikat juga makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tiga, malaikat memiliki sifat selalu patuh yang tadi sudah dijelaskan ya, taat terhadap perintah Allah, tidak durhaka dan tidak membangkang. Kemudian yang keempat, malaikat diciptakan dari cahaya atau nur, tidak makan, minum, dan mereka memiliki tugas masing-masingnya seperti 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Nah, itu kita harus hafal juga. Selain daripada nama yang 10, kita harus juga mengetahui dan meyakinkan tugas malaikat yang 10 tersebut. Itu saja ya yang dapat Papa sampaikan. Semoga bermanfaat, dicatat, dipelajari. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah. Insya Allah kita lanjutkan membahas tugas-tugas malaikat. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.